Hello，大家好，欢迎参加初级汉语读写课，我是李老师。Selamat datang di mata kuliah Bahasa Mandarin Membaca dan Menulis Tingkat Dasar. Kita masih mempelajari bab 18. 我听懂了，可是记错了。我听懂了，可是记错了。Nah, pada pertemuan kali ini, Li Laoshi ingin membahas mengenai tugas yang sudah dikerjakan oleh Tong Xueman. Nah, Tong Xueman seperti yang sudah sering Laoshi informasikan, baik melalui video, melalui pesan tertulis di grup WhatsApp, maupun ketika perkuliahan menggunakan Zoom juga sudah Laoshi ingatkan bahwa dalam perkuliahan kita saat ini, Tong Xueman akan dianggap masuk perkuliahan tidak hanya ketika telah mengisi presensi di OCW saja, tetapi tugas yang dikumpulkan semuanya lengkap dan sesuai dengan yang sudah diinformasikan pada perkuliahan hari itu. Ini adalah perkuliahan kemarin Senin untuk kelas A dan kemarin Selasa untuk kelas B ya. Di sini tugas lengkap itu seperti apa? Yaitu ada tugas membaca kowen serta tugas tertulis dalam PDF. Kemudian, ketika di dalam video YouTube, Laoshi meminta Tong Xueman untuk menjawab pertanyaan, juga Tong Xueman menuliskan jawaban tersebut di kolom komentar YouTube. Berarti ada 3 PR ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat bersama bahwa jika tugasnya lengkap, pasti di sini ada keterangan submitted for grading, lalu di sini ada link dan ada PDF. Kita mau melihat bersama-sama tugas dari teman-teman mahasiswa kelas A. Nah, ini tugasnya semua sudah dikumpulkan lengkap. Tetapi milik Fajar tugasnya tidak lengkap ya. Tidak ada file PDF di sini. Saya tidak menemukan tugas tertulisnya. Kemudian Desa Arintina juga tidak mengumpulkan tugas, berarti tidak lengkap ya untuk pertemuan pada tanggal tanggal 5 dan 6 April. 5 April yang kelas A. Kemudian saya mengkonfirmasi kembali, nanti bisa menghubungi saya lewat chat WhatsApp, bahwa untuk kelas A pada tanggal 5 April ada Angga yang tidak menuliskan jawaban di kolom komentar YouTube. Kemudian ada Inosensia Tesalonika Santoso juga tidak menuliskan jawaban di kolom komentar YouTube. Berarti tugas dari beberapa mahasiswa ini tidak lengkap. Nah, untuk kedepannya lebih diperhatikan lagi dan ikuti terus videonya Laoshi, jangan di skip, jangan tidak ditonton ya. Jadi selalu tahu informasi apa yang Laoshi sampaikan. Sekarang kita akan beralih ke semester 2B. Nah, kalau tugas seperti Valentino seperti ini sama sekali tidak mengumpulkan, sudah langsung terlihat ya bahwa tidak mengumpulkan tugas tidak dianggap tidak masuk perkuliahan. Lalu untuk Tiara, ini kan Laoshi sudah memberikan format untuk file. Diikuti ya formatnya ya, ini kalau Willy sampai panjang sekali, tidak perlu, cukup namanya saja dan NIM ya, nama Indonesia, nama Mandarin boleh, yang penting namanya jelas. Kalau di YouTube itu biasanya namanya nama-nama email atau nama YouTube-nya itu beda dengan nama asli ya, tapi tetap ditulis nama asli sesuai presensi sehingga saya bisa tahu itu mahasiswa yang mana. Nah, ini juga diperbaiki nama-nama filenya ya, lebih simple aja, tidak perlu seperti ini. Oke, kita lihat kelas B juga pada mengumpulkan dengan baik. Nah, sampai di sini masih lengkap semua tugas. Linknya kemarin punya Dinda itu sudah diperbaiki ya Dinda ya. Dinda dengar-dengaran. Jadi menonton videonya Laoshi ya Dinda ya. Tidak ditulis lagi di kolom komentar, tapi bisa diusahakan di sini. Karena sepertinya sempat trouble ya kalau di
upload di bagian ini, tapi ternyata semua bisa. Nah, berarti lebih baik di sini saja, Dinda. Jadi, supaya Laushe juga lebih cepat untuk koreksi. Oke. Nah, ini ditulis namanya aja supaya lebih jelas. Nah, seperti Firza, Mita, seperti ini saja. Jadi Laushe juga kalau Laushe download, Laushe cek itu lebih cepat juga. Jadi langsung tahu ini milik siapa, bisa langsung baca namanya. Jadi tidak perlu seperti ini. Mungkin ini teman-teman untuk di foldernya sendiri gitu ya, mempermudah save, mempermudah mencari, tapi mungkin bisa diedit dulu sebelum di-upload. Nah, ini cam scanner siapa ini? Punya Thomas ini. Ini udah sering loh seperti ini, masih belum diubah juga. Padahal Laushe sudah tuliskan di kolom informasi di Spada. Awalnya Laushe berpikir, nggak perlu ditulis lagi deh. Sudah tahu, sudah pertemuan kesekian. Tapi Laushe masih ya udah tulis aja. Siapa tahu masih ada yang belum memperhatikan. Ternyata beberapa kali punya Thomas di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga seperti ini, tidak diberi nama foldernya. Nah, Thomas sudah diingatkan untuk PR yang berikutnya, tugas-tugas berikutnya nanti diberi nama ya. Jadi kalau sudah di-download nggak kelihatan punya siapa, nanti nggak kenilai, nanti di-skip sama Laushe. Oke, baik. Nah, di sini sebetulnya Laushe sudah memperhatikan sejak pertemuan-pertemuan pertama kali mengumpulkan tugas, tetapi karena tidak setiap kali pertemuan saya bahas semua, jadi bergilir. Kebetulan hari ini Laushe bahas punyanya Thomas. Jadi Thomas di sini memberikan Laushe ada 4 link. Link yang pertama saya buka seperti ini. Nah, ini kalau di play tidak ada orangnya. 阿伟现在该去海关办理的涉及了，从这儿怎么去海关？海关，在我想想，叫什么门？ Nah, pada link yang kedua juga sama. 小 Hanya 姐， gambar seperti ini. 我要去这个野国。 Dan link yang ketiga, video unavailable. Nah, video yang keempat baru muncul ada Thomas di sini. 公共汽车，公共汽车之经过，好像。 Nah, itu pelafalannya bagus loh Thomas. Tapi di video-video yang dua ini kurang sesuai dengan instruksi dari Laushe. Jadi tidak hanya sekedar suaranya, ini sepertinya partnernya dengan Rian Syah ya. Atau dengan siapa ini? Tuh, nggak ditulis juga. Nah, ini menggunakan video seperti itu yang sudah Laushe sering tampilkan. Coba ya, kita lihat punya Rian Syah. Betul tidak Laushe? Agak lupa. Video unavailable ya ini ya. Teman-teman bisa saksikan sendiri. Sudah Laushe copy langsung dari Spada. Nah, ini Rian Syah nggak ada wajahnya juga, nggak kelihatan. Ini editingnya udah bagus, diberi seperti ini. Tetapi yang Laushe minta adalah terlihat wajahnya. Jadi ketika membaca itu kelihatan. Dan betul itu adalah Rian Syah, betul adalah Thomas, dan lain-lain. Jadi perlu diperbaiki lagi ya tugasnya. Hari ini sudah Laushe ingatkan. Oke, kita mau lihat punya Fajar Kurnia 记 Ronaldi. 错包裹先英文词典就包网航空海邮费举通知单
海关别护照客气监国门。谢谢老师。 Ya. Pelafalannya sudah lumayan bagus loh ini, cuman sayang sekali tidak mengumpulkan tugas tertulisnya. Nah, Aldi, nah ini ketika baca sama partnernya nih lebih rapi nih rambutnya. Mungkin sebelum rekaman bisa dirapikan dulu ya, Aldi ya. 1 2 Dihitung dulu. 小姐，我要寄这个包裹。好，我看一下。这些书都是新的，这本书是中文的，那2本书是英文的，这本大字典是旧的。好了，请包好。对不起，这是我刚学的课文，我想练习练习。您汉语说得很流利，您要往哪儿去？履历，履历，美国，美国，美国，您去航空还是海运？寄航空比往海运贵，可是比海运快多了。寄航空吧。邮费是106块，请在这写上您的名字。小姐，我还有寄一个包裹。请把包裹通知单给我。对不起，您的包裹在我们邮局。包裹，包裹，邮局，邮局，得去海关局。请问海关在哪儿？在建国门，别忘了把您的护照带去。谢谢。不客气。好的, ya. Sudah bagus? Banyak berlatih lagi ya. Didengarkan video contoh mereka membaca percakapan, kemudian baru dipraktekkan. Nah, mungkin teman-teman bisa ganti-ganti partner, bagaimana? Keberatan tidak? Misalnya kalau Thomas dengan Riansyah terus ya, tapi videonya tidak ada gambarnya, bersediakah teman-teman yang lain untuk berganti partner sehingga bisa membantu mungkin Thomas atau Riansyah misalnya kesulitan untuk membaca dengan live Zoom lalu direkam, nanti ada teman-teman yang bisa membantu begitu. Nah, untuk kelas B di sini saya juga mau mengkonfirmasi ada beberapa yang tidak menulis komentar di YouTube, berarti tugasnya juga dianggap tidak lengkap walaupun tadi di Spada sudah lengkap ya. Jadi ada Thomas, nah Thomas tidak komen, lalu ada Michelle juga, kemudian Pandam, Revata, lalu Riansyah, Septia, dan Shirley. Wah, ini murid-murid Laushe yang rajin-rajin ini biasanya, kerjain tugasnya rajin, kumpulin tugasnya juga tepat waktu, tapi lupa pada belum komen YouTube ya. Nah, kalau memang Laushe tidak berikan deadline untuk komen, tapi sebetulnya yang Laushe harapkan kalau sudah didengarkan, sudah mengerti materinya, pertanyaannya, bisa langsung tulis saja komentarnya, juga sebagai tanda presensi teman-teman sudah hadir di perkuliahan melalui video. Sebetulnya berharapnya seperti itu sih. Nah, mungkin teman-teman bisa lebih perhatikan lagi dan bisa atur waktu sendiri supaya tidak miss, tidak ketinggalan. Oke, begitu saja review untuk yang pertama. Yang berikutnya, Laushe cek PR beberapa teman-teman ya. Ini punya Innocentia Tesalonika, tulisannya rapi, bagus, Laushe suka. Hanya saja
terlalu silau, mungkin pakai flash atau bagaimana ini. Jadi kayak terlalu silau untuk dilihat. Langsung suka tulisannya rapi sekali, kecil-kecil seperti ini. Mengerjakannya juga sudah sangat baik sekali. Tadi sudah Laushe cek juga. Lalu punya Salma juga. Nah, ini jelas. Tapi ada yang kena flash juga ya. Oke, banyak latihan lagi ya menulis ya Salma. Nah, ini bagian ini silau. Oke, jawabannya juga sudah sebagian besar sudah benar. Nanti kita bahas lagi bersama. Nah, punya Aryo ini bisa tidak kalau dijadikan satu, Aryo? Seperti Innocentia dan juga Salma itu kan dalam satu folder, jadi tidak dua. Kalau dua gini, jadi Laushe waktu downloadnya dua. Gitu. Nanti jadi bukanya harus buka 2 kali gini. Lebih baik dijadikan satu ya, Aryo. Lalu tulisannya sudah jelas, banyak berlatih lagi, banyak menulis lagi agar lebih rapi, agar makin baik. Nah, ini PR-nya juga nggak terlalu banyak ya yang bagian ini. Jadi teman-teman semua mengerjakannya menurut Laushe sudah baik, hanya perlu banyak berlatih menulis. Oke, kita akan lihat Lian Shiti. Yang pertama adalah menulis Hanzi. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar istilah shufa atau kaligrafi China. Mungkin pernah melihat ya tulisannya menggunakan kuas, lalu ada bagian yang tebal, bagian yang tipis. Nah, ketika menulis Hanzi dengan pensil atau bolpen di buku tulis, teman-teman tidak perlu mengikuti bentuk tulisan shufa sampai ditebel-tebelin gitu. Yang penting teman-teman mengikuti goresan yang benar. Nah, mungkin kalau ada beberapa yang lupa, bisa review kembali pelajaran di semester 1 mengenai menulis dasar Hanzi atau karakter bahasa Mandarin. Oke, kita lihat bagian ke-6. Melengkapi paragraf dengan kosakata. Hao, Li Laoshi给你们读。马大为去邮局寄包裹，工作人员让他把包裹打开看一看。包裹里边都是书，4本中文书，2本英文书，这6本书都是新的，还有1本大词典是旧的。工作人员看了看，就要马大为把包裹包好，还要他填一张寄包裹单。马大为填好了包裹单，工作人员问他：“你要往美国寄航空还是海运？”马大伟说：“航空邮费比海运贵，可是比海运快得多，寄航空吧。”他用了106块钱的邮费，是很贵。Oke, Li Laoshi kurang menuliskan satu sentence. Ya. 好的，bagian ini kita belajar istilah-istilah tentang mengirim barang melalui laut, melalui udara, ada perangko, ada kantor pos, ada bea cukai. Jadi teman-teman bisa hafalkan istilah-istilah ini. Bagian ke-7 adalah menuliskan Hanzi. Sama seperti latihan yang sebelum-sebelumnya, menambahkan karakter lain sehingga Hanzi ini menjadi kosakata baru. Nah, bisa di atas, di kanan, kiri, dan bawah. Ini adalah R. Nah, selain Hanzi ini, teman-teman tahu Hanzi apa lagi? Yang menggunakan R. Ada unsur R di dalam Hanzi tersebut, baik di atas, di sebelah kanan, kiri, maupun di bawah. Nah, mungkin di sini Laushe hanya menuliskan sebagai contoh saja, ada 4. Nanti bisa tuliskan yang lainnya ya di kolom komentar. Baik, bagian ke-8.
Di sini kita diminta untuk mengisi hasil, pelengkap hasil untuk kata kerja. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. 一邮票已经都贴好了. Kata kerjanya adalah 贴 menempel dan hasilnya adalah 好, sudah ditempel dengan baik. 二请把你的护照拿好. Untuk kondisi yang pertama, ketika kita ada di tempat untuk check-in di bandara, kemudian paspor dan segala keperluan untuk naik pesawat sudah diperiksa oleh petugas, paspor kita dikembalikan. Nah, petugas bisa mengucapkan kalimat ini. 请把你的护照拿好. Ambillah kembali paspor ini dengan baik. Nah, tetapi kita juga boleh menggunakan hasil yang kedua, yaitu 出来. Ini kebalikannya ketika petugas meminta paspor kita untuk diserahkan kepadanya. 请把你的护照拿出来. Keluarkan paspor Anda, berikan paspor Anda kepada saya. Oke, jadi boleh dua-duanya ya. Kemudian 3我没有听懂售票员的话，坐错了车。你们也可以用清楚这个生词。我没有听清楚售票员的话，坐错了车。Tidak mendengar dengan jelas atau tidak mendengar, tidak mengerti perkataannya sehingga salah naik kendaraan. 4专业课的练习我都做完了，教授很高兴。你们也可以用好这个生词。专业课的练习我都做好了，教授很高兴。5现在是12月，南方的天气都变冷了。Bulan Desember atau bulan ke-12 di daerah selatan Tiongkok udaranya mulai dingin, mulai memasuki musim dingin. 好的，kita lanjutkan. 这是你的护照，请把名字写上。2他外婆很喜欢听音乐，也喜欢买音乐光盘。3把你的礼物和衣服包好，该你寄了。4我要往英国打一个电话，祝哥哥生日快乐。咱们的衬衫都是白的，可是这件衬衫比我的小得多，你一定又穿错了。Pada nomor kelima ini, Laushe lihat beberapa jawaban dari Tong Xueman menjawabnya yang si, mai. Sebetulnya bisa juga, tetapi karena kalimat pertama ini, maka di sini konteksnya adalah tentang memakai, bukan membeli. Berarti di sini ada dua orang sedang berbicara bahwa baju mereka, kemeja mereka itu semuanya sama-sama putih. Tetapi kemeja yang ini kalau dibandingkan punya aku lebih kecil, kamu pasti salah pakai. Jadi ada dua kemeja, mungkin kakak adik, dua kemeja, lalu adiknya memakai kemeja kakaknya, sehingga kakaknya merasa ada kemeja putih, tetapi kok kekecilan ya. Nah, ini pasti kamu salah pakai nih, yang punya aku dipakai kamu. Jadi konteks kalimatnya seperti ini, Tong Xueman. Oke, nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Laushe. Hao, kita lanjut ya. Kita masuk ke kewen yang terakhir, yang ketiga. Nanti di sini Tong Xueman diminta untuk memahami isinya dan menjawab pertanyaan pada soal latihan. Li Laushe给你们读, saya akan bacakan, Tong Xueman听, dan nanti bisa diikuti juga. 聪明的爸爸和儿子寄信，
爸爸写了2封信，一封信的信封是大的，一封信的信封是小的。他让儿子去邮局寄。过了一会儿，儿子回家了。爸爸问：“你把信寄了吗？”儿子说：“寄了。”爸爸，您把邮票贴错了。往西安寄的信是小的，您贴了5块钱邮票。往加拿大寄的信是大的，您贴了8毛钱邮票。爸爸问儿子：“你把邮票换了吗？”儿子说：“您已经贴好了邮票了，我不能换邮票，我把里边的信换了。2. 把我寄去。爸爸买来一套音乐光盘，说：“把这套光盘给奶奶，她喜欢听音乐。”他抱好光盘，贴上邮票，和儿子一起到邮局把光盘寄了。过了2个星期，奶奶来信了，她说：“下个月让我的小孙子到上海来玩吧，我很想他。”爸爸想了一会儿，说：“下个月我和你妈妈都很忙，谁送你去啊？”儿子说：“没关系，爸爸，您在我身上贴上邮票，把我寄去。”好的，现在老师给你们读第3篇课文。爸爸没有帮我。儿子每天的练习都做得不对，可是昨天的练习都做对了。老师很高兴，问他：“每天你练习都做得不好，为什么昨天做得很好？你爸爸昨天一定帮助你了。”儿子说：“没有，老师，我爸爸昨天晚上没有回家，我想我应该自己做了。” Nah, nanti teman-teman dilatih untuk membaca pada bagian kewen yang ketiga ini. Ada 3 kewen yang ada 3 paragraf, 3 cerita. Nanti teman-teman membaca sendiri-sendiri 3 paragraf ini. Dijadikan satu video saja, tidak masalah. Lalu dikumpulkan di Spada. Ini pelajaran hari Kamis ya, berarti Laushe nanti akan berikan waktu sampai hari Sabtu. Jadi waktunya panjang, jangan langsung direkam ya. Diulang-ulang latihannya, bisa dengarkan tadi contoh Laushe, lalu dibaca berulang-ulang kali, dilatih sampai lancar, kemudian baru direkam dan dikumpulkan. Nah, kemudian untuk PR menulisnya, Dongsyam melanjutkan mengerjakan bagian yang ke-10 ya. Ini tinggal menghubungkan bagian 1 dan 2, tapi Dongsyam menulis. Kemudian bagian ke-11 juga mengurutkan kata menjadi kalimat. Nah, nomor 12 coba ya buat kalimat ya. Nah, menggunakan kosakata yang sudah disediakan. Oke, kita lihat yang bagian ke-13. 13 ini juga mudah dikerjakan juga ya, mengubah kalimat-kalimat ini sesuai perintah yang ada di dalam kurung. Misalnya nomor 1, ada kalimat seperti ini, diminta untuk membuat menjadi kalimat dalam bentuk negatif. Kemudian di sini menggunakan pa cecu, kemudian menggunakan kalimat tanya. Nah, yang nomor 14 tidak perlu. Kemudian nomor 15 tentu saja sesuai grammar, betul atau salah ditulis tue atau cuo. Nomor 16 ini adalah yang tantangan paling besar mungkin untuk Dongsyumen karena harus menjawab pertanyaan yang cukup banyak untuk bacaan tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Kemudian Laushe rasa 17 tidak perlulah
17 tidak perlu. Tapi langsung ke nomor 19, ceritakan pengalaman teman-teman naik bus. Nah, teman-teman bisa membuat judul dan membuat paragraf sesuai yang sudah kita bahas kemarin ya. Kemarin Losu juga sudah memberikan beberapa catatan, kiranya teman-teman memperhatikan sehingga nanti tidak ada kesalahan yang sama, khususnya dalam format penulisan. Lalu, bagian ke-19 ini sementara tidak perlu dulu, tidak perlu ditulis. Jadi sampai di bagian 18 saja. Begitu ya, untuk tugas ini Loshe berikan waktu sampai hari Sabtu, dan ingat teman-teman harus menjawab pertanyaan Loshe di kolom komentar. Lalu ada tugas tertulis dan tugas membaca. Baik, itu saja untuk evaluasi tugas serta materi perkuliahan hari ini. Nah, teman-teman bisa diulang-ulang lagi videonya jika masih belum paham, atau teman-teman bisa berdiskusi di grup WhatsApp dan boleh juga bertanya kepada Loshe jika ada yang tidak dipahami. Loshe juga menyediakan kolom diskusi di Spada, bisa pilih silahkan ingin menggunakan yang mana, media yang mana yang kira-kira lebih fangpian, yang kira-kira menurut Feng lebih suka, lebih praktis. 好， cukup sampai di sini。那今天我们就到这里吧。同学们，请大家注意身体，jaga kesehatan, jaga kebersihan selalu, tetap semangat untuk belajar, untuk menyelesaikan satu semester ini. Perkuliahan apapun, tetap semangat ya. 那我们下课，谢谢大家，再见。